Pernah nggak sih kamu baca beberapa baris kata aja, tiba-tiba kok ngena banget di hati? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik keajaiban puisi. Gimana caranya kata-kata bisa punya kekuatan sebesar itu? Ini nih, pertanyaan besarnya kan, gimana ceritanya cuma beberapa kata yang disusun rapi di atas kertas tiba-tiba bisa bikin kita merinding, senyum-senyum sendiri, atau malah nangis? Yuk kita bedah sama-sama. Intinya tuh gini, puisi itu soal memilih kata. Bukan sembarang kata ya, tapi kata-kata yang nggak cuma ngasih tahu artinya, tapi juga kedengeran indah, enak dibaca. Ini tuh seni, di mana setiap suku kata, setiap bunyinya itu dipilih dengan super hati-hati buat ngebangun sebuah rasa. Oke, biar paham betul, kita bakal bedah puisi lapis demi lapis. Mulai dari anatominya, terus kita lihat gimana cara milih kata yang pas, lanjut ke bahasa kiasannya, kita cari jiwanya, dan di akhir kita coba bikin puisi sendiri. Siap? Oke, kita mulai dari bagian pertama, anatomi sebuah puisi. Ibaratnya, sebelum kita kenal jiwanya, kita harus paham dulu badannya kan? Yuk kita lihat kerangka dasar yang ngebentuk sebuah sajak. Semua puisi itu dimulai dari sini, dari yang namanya larik. Anggap aja ini kayak satu goresan kuas di kanvas. Jadi, larik itu ya satu baris kata yang isinya satu pemikiran atau satu gambaran kecil. Nah, kalau tadi larik itu satu goresan kuas, kumpulan beberapa goresan kuas ini jadi bait. Bait ini fungsinya buat ngelompokin ide-ide yang nyambung. Mirip-mirip paragraf lah kalau di cerita biasa. Biar kebayang, kita lihat contohnya langsung ya. Di puisi ini, bait pertama ngasih gambaran umum, kelap-kelip cahaya, menerangi langit malam, sunyi senyap. Terus, di bait kedua, penyairnya ngasih detail yang lebih puitis, bagaikan serbuk emas. Kelihatan kan bedanya? Dengan dipisah gini, setiap gambaran jadi lebih fokus dan dapat banget rasanya. Terakhir, dari sisi struktur, ada yang namanya rima atau sajak. Nah ini nih yang bikin puisi seringkali kedengeran kayak musik atau lagu. Pengulangan bunyi di akhir baris itu yang menciptakan ritme, yang bikin puisi itu nggak cuma punya makna, tapi juga enak banget didengerin. Oke, kerangkanya udah kepegang. Sekarang, saatnya kita isi kerangka itu dengan dagingnya. Apa itu? Pilihan kata yang sempurna. Ini senjatanya para penyair. Namanya diksi atau seni memilih kata. Dengerin ya, dalam puisi itu nggak ada kata yang asal-asalan. Beda banget loh rasanya milih kata rumah sama gubuk atau jalan sama melangkah. Satu kata aja bisa ngubah seluruh suasana puisi. Kenapa? Karena setiap kata dipilih bukan cuma karena artinya, tapi juga bunyinya dan rasanya. Penyair itu jagoannya show, don't tell. Mereka nggak cuma ngasih tahu, tapi nunjukin. Gimana caranya? Pakai imaji. Kata-kata yang seolah-olah bisa kita lihat, kita dengar, kita cium, kita rasain. Mereka nggak akan bilang hari itu dingin, tapi mungkin mereka bakal nulis angin pagi menusuk tulang. Kerasa kan? Nah, itulah imaji. Oke, siap? Kita naik level nih. Kalau kata-kata biasa itu bahasanya pikiran, nah majas atau bahasa kiasan itu bahasanya imajinasi. Disinilah para penyair mulai bermain-main dengan makna. Secara umum ada dua gaya puisi. Ada puisi diafan yang to the point, maknanya jelas banget kayak kaca bening, gampang dipahami. Tapi ada juga puisi prismatis. Nah yang ini lebih seru, dia kayak prisma, maknanya berlapis-lapis dan simbolis. Kita sebagai pembaca diajak buat menafsirkan, buat nyari semua warna makna yang tersembunyi di dalamnya. Dua jurus andalan penyair itu simile dan metafora. Gampangnya gini, simile itu pakai kata seperti atau bagaikan. Contohnya, bibirnya seperti delima merekah. Kalau metafora, dia lebih nekat. Dia langsung bilang satu hal adalah hal lain. Contoh, matamu ibu adalah danau. Nggak pakai seperti lagi. Dengan cara ini, tiba-tiba di kepala kita terbentuk hubungan baru yang bikin kita ngelihat sesuatu dengan cara yang benar-benar beda. Satu lagi yang sering dipakai, repetisi alias pengulangan. Lihat contoh ini. Kau menunggu, aku berbicara, aku menunggu kau berkata-kata. Pengulangan kata menunggu di situ bukan tanpa alasan. Itu ngebangun ritme penantian yang bikin kita ikut ngerasain tegangnya, harap-harap cemasnya. Jadi ini bukan ngulang kata doang, tapi ngulangin perasaan. Keren ya? Oke, kita udah bedah badannya puisi. Sekarang waktunya kita cari jantungnya. Kita masuk ke bagian paling dalam, jiwa sebuah puisi. Ini nih intinya. Nah,
Jiwa puisi ini punya 4 elemen yang nggak kelihatan tapi kerasa banget. Ada tema, yaitu ide utamanya. Ada rasa, emosinya si penyair. Ada nada, ini sikap penyair ke kita sebagai pembaca. Dan terakhir, amanat, alias pesannya. Keempat hal ini nyambung semua. Dan inilah yang bikin puisi itu jadi hidup dan bisa nyentuh hati kita. Jadi bisa dibilang unsur-unsur batin ini adalah kenapanya sebuah puisi. Kenapa puisi ini ditulis, dan kenapa kita bisa ikut ngerasain sesuatu pas bacanya. Tanpa jiwa ini, puisi itu cuma bakal jadi rangkaian kata-kata indah yang kosong, nggak ada nyawanya. Oke, cukup teorinya. Kita udah bongkar mesin puisi dari A sampai Z. Sekarang semua alatnya udah ada di tanganmu. Waktunya ganti peran. Dari yang tadinya cuma pembaca, jadi pencipta. Yuk kita coba bikin puisimu sendiri. Nggak usah pusing, nggak perlu rumit. Coba deh, ikutin 5 langkah simpel ini. Pertama, cari satu hal yang berkesan banget buatmu. Kedua, ingat-ingat detailnya. Ketiga, rasain lagi perasaannya. Keempat, coba ungkapin pakai majas. Dan kelima, mainkan kata-kata yang bisa bikin orang lain ikut ngerasain lewat panca indera mereka. Gampang kan? Ini proses mengubah pengalaman jadi karya seni. Sekarang kamu udah punya cetak birunya. Kamu udah pegang semua peralatannya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara bikinnya, tapi cerita apa yang mau kamu sampaikan. Coba deh pikirin, kisah apa yang sebenarnya lagi ditunggu oleh kata-katamu untuk diceritakan. Karena percaya deh, di dalam dirimu ada sebuah puisi yang nunggu buat ditulis.